Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini di tanggal 9 April 2025. Sudah lama kita tidak berjumpa di dalam perenungan regi hari seperti hari ini saudara. Tetapi kita mulai kembali dengan suasana yang baru, suasana yang sehat, bugar. Dan jangan lupa kita mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab nubuat Daniel 3 ayat 14 sampai dengan 20. Dilanjutkan ayat 24 sampai dengan 25 dan ayat 28 serta Injil Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 42. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pernah saya sharing di tempat ini saudara, bagaimana saya dipaksa untuk menghina Tuhan Yesus yang saya imani saudara, dan harus mau mengikuti mereka. Saya tak mau, saya tetap bertahan, saya tetap dengan iman saya. Maka dengan mata tertutup saudara, tangan saya terikat di belakang kursi, juga kaki saya terikat. Saya disiksa, perih, sakit sekali saudara. Mengikuti Yesus tidaklah nyaman. Mengikuti Yesus pastilah banyak yang membenci kita saudara. Dan ini telah diingatkan oleh Yesus sendiri. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 10 ayat 22. Rasul Paulus pun menulis kepada Timotius saudara. Tulisnya, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Jadi dibenci, dianiaya merupakan salib kita dan harus kita pikul saudara. Jika kita mau mengikuti Dia Yesus sang baginda kita, kita harus memikulnya, bukan menjauhi, bukan melarikan darinya saudara. Jika kita tetap bertahan sampai kesudahan, maka janji Yesus yang adalah ya dan amin, kita akan memperoleh keselamatan. Kita semua pasti mengenal akan 3 tokoh yang diceritakan pada bacaan pertama hari ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang mana diperintahkan oleh Nebukadnezar untuk memuja dewa dan menyembah patung emas yang didirikannya. Kata Nebukadnezar, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rehbab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Daniel 3 ayat 15. Bagaimana sikap ketiga tokoh ini saudara? Apakah iman mereka goyah, takut dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala? Mengikuti Nebukadnezar? Lalu ketiga-tiga ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Daniel 3 ayat 16 sampai dengan 18. Mereka tetap dengan imannya saudara. Mereka tetap bertahan imannya saudara hingga kesudahannya. Maka mereka pun dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan kemudian terkejutlah
Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Daniel 3 ayat 24 sampai dengan 25. Siapakah orang yang keempat tersebut, saudara? Allah sendiri yang turun tangan menolong mereka, saudara. Karena iman mereka yang tetap bertahan. Allah melihat bagaimana iman mereka. Maka dari keteguhan iman inilah mereka peroleh keselamatan, saudara. Demikian pun saya, saudara. Saya tetap bertahan. Walau saya mengalami kesakitan yang tak tertahan oleh siksaan-siksaan mereka, saudara. Tapi Allah melihat keteguhan iman saya. Allah melihat kesabaran saya. Keteguhan iman saya yang tetap bertahan. Maka Allah mengutus Roh Kudus untuk memerdekakan saya. Melepaskan ikatan di tangan dan di kaki saya. Injil hari ini, saudaraku yang terkasih, Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Pertanyaannya, saudaraku yang terkasih, sebagai murid-murid Kristus, saudara, sudahkah kita merdeka? Sudahkah kita terlepas dari segala ikatan belenggu-belenggu dosa yang mengikat kita? Bagaimana iman kita kepadanya? Masih tetap bertahankah kita saat dibenci, dianiaya, saudara? Ingat kata Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 10 ayat 22. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 34 sampai dengan 36. Regi hari ini, saudaraku yang terkasih, Yesus hendak sampaikan kepada kita sekalian bahwa dunia kita diperbudak oleh ketidakbenaran dan kekacauan. Tetapi Tuhan memanggil kita sekalian untuk terbebas dari itu. Ketidakbenaran membuat kita masuk ke dalam jurang dosa sehingga kita terlepas dari tangan kasih Yesus, sehingga kita menjadi budak-budak dunia. Kita semua dipanggil untuk mencari kebenaran dan mengetahui serta menemukan, atau tepatnya saudara, mengalami kebenaran itu sendiri. Hanya dengan menaati kebenaran, kita dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati, terbebas dari kebingungan dunia yang semrawut ini, saudara. Kita harus memanfaatkan kesempatan untuk menjadi umatnya dengan menaati Yesus Kristus sebagai Tuhan kita dan percaya sepenuhnya kepadanya, selalu dalam genggaman tangan kasih Yesus, sehingga kita terhindar dari perbudakan dunia. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, dalam masa prapaskah ini, saudara, kita mau selalu merefleksi batin kita. Bagaimana kita mempertahankan iman kita ini? Sebagai murid Yesus yang merdeka, sudahkah kita dengan tekun, rajin, dan setia mengikutinya, mendengarkan firman-Nya? Sudahkah kita menunjukkan sikap iman dan ketaatan kita dengan sungguh-sungguh? Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami agar kami selalu dapat mengikuti Engkau dengan menyangkal diri, memikul salib kami,
dan mengikuti Engkau selalu dengan setia dan taat, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.